Kalau saya tanya lebih bagus sereal atau mie ayam nih buat makan pagi, sebagian orang akan menjawab lebih baik sereal. Tapi apakah benar seperti itu? Kenyataannya tidak semua sereal itu sama baiknya. Dan mie ayam belum tentu buruk. Jadi, apa sih yang menentukan breakfast itu sehat atau enggak? Yuk kita bahas bersama-sama di video ini. Halo, saya Dr. Andrea, nutrisionis di Jakarta Varises Clinic. Kalau kamu suka edukasi medis yang dibahas dengan cara sederhana tapi tetap evidence-based, tonton terus dan subscribe ke DRV Channel untuk melihat video-video kita lainnya. Sarapan bukan sekedar mengisi perut aja. Saat kita bangun pagi, sarapan adalah energi pertama yang kita konsumsi supaya kita bisa bekerja, berpikir, belajar, dan bisa menjaga gula darah kita tetap stabil sepanjang hari. Kalau sarapan kita isinya hanya mayoritas karbohidrat saja, maka gula darah kita akan cepat naik dan memberikan kita energi cepat, tapi cepat juga turunnya. Akhirnya di jam 10 kita udah mulai merasa ngantuk, lemes, dan mulai muncul craving dan keinginan untuk ngemil. Akhirnya jam-jam 10 muncul deh tuh ngemil-ngemil dari snack-snack kecil-kecil yang seringkali justru bisa membuat kita jadi gemuk. Jadi bener nggak sih sereal itu sehat? Tergantung, sereal itu sangat luas. Ada sereal yang benar-benar dibuat dari gandum utuh, tapi ada juga sereal yang dari gandum utuh tapi ditambahin dengan cukup banyak tepung, manis, perasa, dan bahkan pewarna. Nah, itulah jenis sereal yang kita harus hati-hati. Jadi, kalau sereal mengandung banyak gula tambahan, seratnya sangat sedikit, mengandung perasa dan pewarna, itu adalah jenis sereal yang tidak sehat dan sebaiknya tidak kita pilih untuk konsumsi secara rutin setiap hari. Bukan berarti produknya berbahaya, tapi kalau misalkan kita konsumsi setiap hari, apalagi kalau ditambahin sama susu, susu kental manis, atau topping lagi dari saus coklat, maka akan menyebabkan gula darah badan kita meningkat dengan sangat tinggi. Nah, sekarang masuk nih ke pertanyaannya, sereal atau mie ayam yang lebih baik? Nah, ini tergantung lagi. Kalau serealnya dimakannya dengan tambahan susu kental manis, saus-sausan coklat, susu yang juga rasanya manis, dibandingkan dengan mie ayam dengan porsi yang wajar, ditambahkan sawi yang lebih banyak, dan ayam yang lebih banyak, maka mie ayam menjadi pilihan yang lebih tepat dibandingkan dengan sereal. Kebalikannya, kalau mie ayamnya dimakan dengan kuah yang sangat asin, saus sambalnya berlebihan, ditambahin kerupuk, terus minumannya es teh manis, maka belum tentu mie ayam menjadi pilihan yang lebih baik daripada serealnya. Artinya, yang menentukan bukan jenis makanannya, tapi apa sih komposisi makanan yang kita makan. Nah, ada lagi nih yang nanya, kalau bubur ayam katanya bikin gula darah cepat naik ya? Secara teori itu betul, karena bubur lebih lembek daripada nasi, sehingga lebih cepat diserap oleh usus kita dan lebih cepat untuk menaikkan gula darah. Apalagi kalau porsi bubur ayamnya berlebihan, dimakannya pakai kerupuk dan es teh manis. Nah, udah pasti itu menjadi pilihan makan pagi yang tidak tepat. Jadi gimana nih caranya kita makan bubur ayam supaya lebih sehat? Bubur ayamnya ditambahin sayur lebih banyak, makan pakai protein ekstra seperti ayam atau telur, kurangin kecapnya, kerupuknya, dan cakwenya supaya tidak double-double karbohidratnya. Jadi sebetulnya sarapan terus gimana sih? Nah, sarapan harus punya 3 komponen. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat ada supaya kita punya energi untuk menjalani aktivitas harian kita. Yang kedua, harus ada seratnya nih. Serat akan membantu supaya gula darah kita terkontrol lebih baik. Jadi karbohidrat yang kita konsumsi tidak langsung diserap dan meningkatkan gula darah secara mendadak. Yang ketiga, harus ada protein. Protein dan serat sama-sama membantu supaya kita merasa kenyang lebih lama. Jadi yang penting adalah komposisinya disesuaikan dengan kebutuhan badan kita masing-masing. Kalau isinya hanya karbohidrat dan gula saja, maka laparnya pasti akan cepat. Jadi, boleh nggak makan sereal pagi hari? Boleh. Boleh nggak makan mie ayam? Boleh. Kalau bubur juga boleh. Jadi semua makanan boleh, yang penting adalah komposisi dari makanannya. Yang perlu diperhatikan adalah porsinya, kandungan gizinya, frekuensi makannya, dan memastikan setiap makanan komponennya seimbang antara protein, karbohidrat, dan seratnya. Ingat, tidak ada makanan yang otomatis sehat atau otomatis berbahaya. Semua tergantung lagi dari pola makan kita secara keseluruhan. Kalau video ini bermanfaat, share ke keluarga kamu supaya mereka juga bisa memilih sarapan yang sehat untuk mereka. Saya Dr. Andrea, sampai bertemu di video berikutnya.